Hari ini kita akan belajar tentang satuan panjang, yaitu mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris. Selamat belajar dan selamat menyaksikan anak-anak. Nah, di sini anak-anak harus mengetahui dulu apa pengertian dari pengukuran baku. Pengukuran baku merupakan pengukuran yang hasilnya tetap atau baku, atau yang biasa sering digunakan oleh kebanyakan orang. Nah, di sini terdapat macam-macam alat ukur panjang. Di antaranya alat pengukur tinggi badan, altimeter, meteran, rollmeter, dan penggaris. Nah, di sini terdapat gambar alat ukur satuan panjang yang biasa digunakan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggaris. Nah, penggaris digunakan untuk mengukur panjang buku atau benda lain yang dapat diukur dengan penggaris. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengukur beberapa benda menggunakan penggaris. Nah, untuk pertama, bendanya ada kalender, lalu ada buku cetak, kemudian ada pensil, lalu ada spidol, kemudian ada 4 pensil, dan yang terakhir kita akan mengukur kertas lipat. Anak-anak bisa akan menggunakan ukuran penggaris yang panjangnya 30 cm. Nah, pada umumnya anak-anak biasanya menggunakan penggaris yang ukurannya 30 cm. Hanya ada juga penggaris yang ukurannya lebih kecil dari 30 cm, contohnya 15 cm. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan mengukur panjang kalender ini. Nah, kita akan mengukur panjangnya bagian ini ya. Nah, cara mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan penggaris, kita mulai dari angka 0 sampai ujung dari benda tersebut. Nah, kita akan mulai mengukur panjang kalender ini. Anak-anak bisa perhatikan ya. Kita mulai dari angka 0 sampai ujung kalender ini. Ternyata ukurannya di garis 23 cm. Artinya panjang kalender ini panjangnya adalah 23 cm. Benda yang berikutnya yang akan kita ukur panjangnya adalah buku cetak ini. Nah, anak-anak bisa lihat bagian panjangnya adalah bagian yang ini. Bagian panjang ini lebih panjang daripada lebarnya. Nah, kita akan mengukur panjang buku cetak ini sama seperti kalender tadi. Kita akan mulai dari titik 0 sampai ujung buku ini. Nah, di sini ternyata panjang buku ini lebih dari 29 cm. Kita bisa hitung dari garis kecil-kecil ini, satu garisnya itu ukurannya adalah 0,1 cm atau 1 mm. Sekarang kita hitung sama-sama ya. Di sini ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan 0,5. Artinya panjang buku ini ukurannya adalah 29,5 cm. Anak-anak, benda yang berikutnya yang akan kita ukur panjangnya adalah pensil ini. Sama seperti tadi ya, kita akan mulai mengukur panjangnya mulai dari 0.
Nah, ternyata ukuran dari pensil ini menunjukkan di titik 13. Artinya, panjang pensil ini adalah 13 cm. Nah, benda yang berikutnya yang akan kita ukur panjangnya adalah spidol ini. Oke, kita akan mengukur panjang spidol ini sama seperti tadi ya. Mulai dari titik 0. Nah, harus pas ya anak-anak. Oke, ternyata ujung dari spidol ini menunjukkan ukuran 14 lebih sedikit ya. Nah, berarti kita bisa hitung titik yang lebihnya. Nah, ternyata di sini lebihnya 0,1, 0,2. Berarti panjang dari spidol ini adalah 14,2 cm. Jadi tidak setiap benda ukuran panjangnya akan pas, misalnya 14 cm atau 15 cm. Mungkin bisa saja seperti spidol ini lebih dari 14 cm. Nah, benda yang selanjutnya yang akan kita ukur panjangnya adalah kertas lipat ini. Nah, kita akan coba ukur ya berapa panjang kertas lipat ini. Nah, sama seperti tadi ya anak-anak, dimulai dari titik 0. Ternyata panjang dari kertas lipat ini menunjukkan titik 20 cm. Artinya kertas lipat ini mempunyai ukuran panjang sebesar 20 cm. Nah, benda yang terakhir kita akan mengukur panjang dari tempat pensil ini. Nah, kita akan mengukur bagian yang ini ya anak-anak, karena bagian ini lebih panjang daripada lebarnya. Sekarang kita lihat sama-sama berapa ukuran panjang kotak pensil ini. Nah, dimulai dari titik 0 cm. Kita lihat ujung kotak pensil ini. Ternyata kotak pensil ini berukuran 20 cm. Nah, anak-anak, begitulah cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Anak-anak, Miss punya tugas untuk anak-anak semua untuk mengukur benda-benda yang ada di rumah menggunakan penggaris. Nah, benda-bendanya yang pertama buku, yang kedua pensil, yang ketiga ballpoint, yang keempat kalender, dan yang kelima tempat pensil. Selamat mencoba anak-anak.